Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 135 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya, maka nunnya dimasukkan ke ya, disertai bunyi dengung. Tahan. Dengungnya dari mana? Dari nun sukun. Ya, punya sifat dengung yaitu nun sukun. Sehingga masuknya nun ke huruf ya ini tidak sempurna atau disebut dengan idgham bi gunnah yang naqis. Iyakun. Kemudian ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ghain. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Iyakun ghaniyan. Ya tasydid sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun. Maka ini bukan idgham bi gunnah. Artinya bunyi ya-nya tidak perlu kita tahan, cukup pakai naber. Agak kita naikkan intonasinya. Ghani, ghaniyan. Nah, ini yang tanwinnya ya-nya ya, bukan huruf sebelumnya. Ghaniyan, yan. Kemudian ada hukum izhar halqi. Sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin kita bunyikan dengan jelas. Ghaniyan au. Ada huruf lin. Sebab waw sukun sebelumnya didahului fathah, maka dibacanya lembut. Au faqih. Ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya baris kasroh, maka huruf qaf ini kita panjangkan 2 harokat saja. Au faqiran. Huruf wa kita bunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas yaitu baris tanwin fathah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naikkan. Au faqiran. Kemudian ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsato. Ikhfa awsato. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf fa, maka bunyi tanwinnya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai dengung. Nah, jadi sudah menyentuh makhraj huruf depan ke fa tapi masih lunak, sehingga dengung dan kesamarannya ini sama. Au faqiran fallahu. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal bunyinya Allah. Fallahu. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Maka cara bacanya alif lamnya ini kita lewatkan, tidak dibaca, atau disebut dengan idgham syamsi. Fallah. Lah matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya kita panjangkan lamnya 2 harokat. Fallahu au. Ada huruf lin. Sebab ada waw sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Aula.
lam at-tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Aula bihima, ma at-tabi'i zahiri, sebab ada alif dengan fathah huruf sebelumnya ya. Maka huruf mim ini kita panjangkan 2 harokat. Aula bihima, jadi walaupun berhenti 2 saja ya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Ini namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Fala, lam at-tabi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Fala tattabi'u, jika berhenti di ini hukumnya mad tabi'i zahiri, karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Maka panjang 2 harokat. Namun ini dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasol, wawnya ini madnya ini gugur, ainnya pendek, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa sebabnya? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama waw sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi. Takhallus bil hadfi. Fala tattabi'ul. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf H. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas, atau biasa disebut dengan izhar qamari. Fala tattabi'ul hawa. Wa mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf waw pada kata al-hawa, hamzahnya a pada kata an. Maka waw ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Fala tattabi'ul hawa. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai dengung. Ini dengungnya masih sedikit karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi ujung lidah kita sudah mau menyentuh pangkal gigi sari atas, makhraj dari huruf ta, tapi belum nyentuh, baru mau aja ya. Dengungnya masih sedikit. Ta'dilu. Lu mad tabi'i zahiri, karena waw sukun didahului dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Lu. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya jaiz, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa ta'dilu. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.